doa cawisan Pak Dwi Budi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, baik yang ada di tempat ibadah maupun yang ada di rumah masing-masing, marilah kita mempersiapkan hati kita sebelum masuk ibadah ini dalam doa. Syukur, terima kasih kepadamu ya Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus. Kalau pada saat ini kami diperkenan, diberi kesempatan untuk masuk dalam persekutuan bersama Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah malam ini. Namun sebelumnya Bapa, kami membuka hati dan hidup kami yang penuh dengan segala kekurangan, dosa, kesalahan. Dengan segala kerendahan hati kami mengakui dan menyerahkan dosa-dosa kami. Mohon Tuhan Yesus yang mengampuni, menyucikan dan melayakkan kami untuk memasuki ibadah pada malam hari ini. Kami juga menyerahkan semua saudara kami yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah malam hari ini. Pak Gunawan yang akan menyampaikan kebenaran firman, Pak Edi selaku imam yang memimpin, anak Uti Cahyono demikian, Ibu Wita, Ibu Lili, Ibu Ratna, Bapak Toto, Pak Hasani, demikian juga adik-adik kami pemuda yang menata peralatan untuk perekaman ibadah malam ini. Kiranya Roh Kudus yang menguasai dan menuntun, sehingga benar-benar apa yang kami lakukan berkenan kepada-Mu. Semua peralatan yang kami pakai berkati, sehingga tidak ada gangguan dan halangan apapun. Mari Tuhan Yesus datang menuntun seluruh ibadah kami, supaya nama Yesus yang dimuliakan dan kuasa roh kegelapan jauh dari tempat ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pembacaan firman Pak Edi, Efesus 3 ayat 18, satu ayat saja. Untuk doa pengampunan dosa Mbak Wita, doa pembukaan Mbak Lili, dan doa syafaat dan penutup Pak Toto. Efesus 3 ya. 18. Shalom Alaihim Disem Yeswa Hamashiach. Dengan rasa syukur saudara-saudaraku, kita bertemu kembali untuk memuliakan nama Tuhan Yesus bersama saudara-saudara kita di rumah. Kita persiapkan hati, jiwa dan roh kita untuk menyembah kepadanya. Kita angkat satu pujian, bertemu dengan saudara, 517.
Kalau kita bertemu, saling mengasihi, berjabat tangan, Yesus pasti hadir. Karena 2-3 orang berkumpul atas namanya, aku ada di situ. Kita puji namanya kembali, kita sembah dia, yang ku sembah hanya Yesus. 5, 1, 3. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang beramal hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun ke dunia. Yesus, aku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu yang beri damai, yang beri damai hanya Yesus, yang beri damai hanya Yesus, yang beri damai hanya Yesus, Allahku, Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun ke dunia. Yesus, Kau ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kita ingat firman-Nya, hendaklah engkau suci karena aku suci. Siapa kita, saudara-saudaraku? Keberadaan kita penuh dosa. Seringkali kita tidak mampu menyangkal diri, yang akhirnya hanya berbuat dosa. Oleh karena itu, agar kita layak menyembah Dia, mari kita bawa dosa-dosa kita akui keberadaan kita dalam pujian di muka Tuhan Yesus. Kita bersujud menyerahkan dosa. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa
Setelah kita insaf dan menyadari segala dosa kita, mari kita mau ditahirkan. Sebagaimana pemazmur mengajar kita dalam Mazmur 51 ayat 12-14, mari kita nyatakan dengan sepenuh hati kita. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharunilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita mengaku dosa dan mohon pengampunan. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, dengan tersungkur di hadapan-Mu, merendahkan diri kami mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Sungguh jika Tuhan tidak mengampuni, maka kami akan binasa. Karena itu Tuhan Yesus, kami pasrahkan semuanya dosa kesalahan kami ke dalam tangan-Mu, untuk kami dilayakkan, dikuduskan dalam menghadap kehadirat-Mu dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih kemurahan-Mu. Haleluya, amin. Dengan rempuh hati kita telah menyerahkan dosa kita. Tuhan Yesus Maha Pengasih dan Penyayang, Ia berkenan mengampuni dosa kita. Oleh karena itu mari kita bersyukur. Melalui ibadah kita ini, kita masuk ke ruang Maha Kudus dengan rasa hormat. Masuk Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati menyembah Yang Maha
hadapan Maha Kudus, di ruang yang kudus, mari kita puji namanya dengan sukacita bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasihmu, ku jadi milikmu, Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Kita masuk dalam doa pembukaan. Terima kasih ya Bapa atas pengampunan dosa yang telah Bapa berikan kepada kami. Hingga pada malam hari ini kami layak untuk menghadap Bapa di dalam membangun ibadah. Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami. Kami serahkan saudara-saudara kami yang memimpin ibadah ini, Pak Gunawan, Pak Edi Mulyono, juga Pak Dwi Cahyono. Juga saudara-saudara kami yang ambil bagian di dalam pembacaan firman, juga perenungannya, juga doa syafaat. Kiranya Roh Kudus sendiri yang menguasai hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan rohnya, sehingga ibadah kami ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Bapa. Kami serahkan ruangan tempat kami beribadah, juga setiap hati kami ya Bapa. Jika masih ada kuasa jahat, kuasa gelap, Bapa singkirkan semuanya, sehingga Roh Kudus yang menguasai setiap kami, juga ruangan ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir, biar kehendak Bapa saja yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan menerima peparing firman malam ini. Untuk itu, mari kita sambut firman peparing ini dengan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Segalanya bagi betapa sia-sianya ibadah kami bila kami tidak mendengar suara tegur sapamu kepada kami.
begitu Tuhan Yesus tidak meninggalkan kami. Tuhan Yesus telah berparing firman kepada kami dari Efesus pasal 4 ayat 18. Sungguh Tuhan Yesus, izinkanlah kami membaca dan merenungkannya. Pak Gunawan yang hendak menguraikannya, Roh Kudus kami mohon memimpin hidupnya, mulut bibir hatinya, sehingga apa yang tidak tersampaikan nanti sungguh seturut kehendak-Mu, sehingga kami boleh kelegaan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa penuh syukur. Amin. Saudara kekasih, doa kami tadi Efesus 4, ternyata Efesus 3. Efesus 3 ayat 18. Demikian bunyinya, hanya satu ayat. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amin. Shalom Aleichem, Bishem Yeshua HaMashiach. Shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Damai sejahtera Kristus kiranya dicurahkan kepada kita semua pada malam hari ini. Amin. Sungguh kita bersyukur di dalam keadaan bangsa negara kita yang masih banyak pergumulan ini, kita dikehendaki untuk menyelami, ya. Kita dikehendaki untuk sama-sama memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Banyak di antara orang percaya dalam keadaan semacam ini sudah merasa kehilangan akan kasih Kristus. Karena kondisi kesehatan, kalau tidak dirinya, ya keluarganya. Kalau tidak keluarganya, ya masih familinya atau temannya. Pasti di antara kita ini ada cerita-cerita atau berita-berita yang mengabarkan kematian. Bahkan ketika ibadah Natal itu saya mendengarkan khotbah seorang pendeta yang menceritakan kematian demi kematian satu keluarga dan keluarga yang lain yang saling mengenal jemaatnya, sungguh sangat mengerikan. Demikian pula kondisi perekonomian negara. Bersyukur karena negara kita ini negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, kita bertahan, ya. Tetapi kalau kita melihat neraca perdagangan juga pasti akan sangat jauh dibanding kalau tidak pada kondisi pandemi ini. Tetapi sekali lagi, di tengah keadaan yang seperti ini, kita dikehendaki untuk memahami betapa kasih Kristus itu luar biasa. Sesungguhnya kita semua tidak terkejut ya kalau memang Kristus itu adalah kasih. Karena dalam sepanjang Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ungkapan ini selalu dinyatakan. Namun oleh karena seperti itu, maka kita seringkali melupakan dan kita kurang memaknai akan kasih Kristus ini. Oleh karenanya saya mengajak kita untuk membaca pada Mazmur 103 mulai ayat 8, Mbak Wita. Mazmur 103 mulai ayat 8. Ya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih. Sejauh apa sih ya, penyayang dan pengasihnya ini? Sejauh apa
panjang sabar dan berlimpah kasih setianya ini. Kita kembali seringkali ya memaklumi sajalah bahwa Tuhan itu seperti itu, ya kan. Tetapi apabila kita melihat pada 2 Tawarikh 30 ayat 9, itu bagaimana kasih Tuhan ya, terhadap orang berdosa yang mau kembali kepada Tuhan. Dibaca barangkali Mbak Lili. 2 Tawarikh 30 ayat 9. Ya. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang, Ia tidak akan memalingkan wajahnya daripada kamu, bila mana kamu kembali kepadanya. Ya. Jadi begitu besar kasihnya. Orang yang sudah meninggalkan Tuhan, kemudian mau kembali dalam kondisi tertawan, tidak hanya dia yang ditolong, tetapi juga seluruh keluarga. Dan ini semua dibebaskan dari tawanan. Barangkali pada satu Tawarikh ini secara fisik memang mereka ditawan, tapi pada era sekarang ini kita mungkin ditawan oleh kuasa dosa, ya. Kita mungkin dibelenggu oleh kuasa iblis. Maka Tuhan ini melepaskan kita daripada kuasa jahat, kuasa dosa, sehingga kita mendapatkan pelepasan. Tidak hanya diri kita, tetapi juga keluarga kita. Ya. Kembali kita lanjutkan Mazmur 103 ayat 9. Mazmur 103:9, tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Ya. Jadi Allah itu tidak menuntut untuk selama-lamanya, karena sesungguhnya dosa manusia ini telah dilakukan berulang-ulang sejak diciptakan sampai pada keturunan keberapapun, yang kalau kita baca dalam Perjanjian Lama. Tetapi Tuhan itu tidak menuntut seterusnya, ya, dan tidak juga mendendam selamanya. Kemudian ayat berikutnya, ayat ke 10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Nah, selanjutnya. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ya, itulah ya, kasih Allah yang dinyatakan dalam Mazmur 103 ini. Ada, kalau saya kumpulkan itu ada 8 hal yang memang merupakan kasih Allah. Jadi Allah itu dalam keadaan apapun kita, apakah itu faktor luar yang menyebabkan kita kemudian merasa putus asa, merasa tidak dihiraukan, merasa dijauhi Tuhan, ataupun karena kita sendiri yang melakukan kesalahan, Tuhan itu tetap kasihnya, ya. Bahkan kalau kita baca pada Nehemia 9 ayat 17, Nehemia 9 ayat 17. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Bayangkan ya, orang yang sudah jelas-jelas menolak, tidak mau mengingat-ingat lagi akan keajaiban-keajaiban Allah dalam kehidupan mereka. Demikian juga orang yang telah bersitegang leher dan keras kepala, ya, ini pun masih disayangi oleh Tuhan. Jadi betapa besar kasih Tuhan itu kepada kita, umat manusia, ya. Bahkan apabila dilanjutkan Mazmur 103 tadi, ayatnya yang ke-10. Tetapi setinggi langit di atas bumi,
Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. 11 sampai 14. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Nah, itulah sebabnya mengapa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Karena Dia ingat bahwa sesungguhnya kita ini adalah debu. Ya. Jadi kalau Allah begitu mengasihi kita dan mengingat bahwa unsur yang dipakai untuk menciptakan manusia ini adalah salah satunya debu, hendaklah kita manusia ini menyadari bahwa dalam kehidupan kita ini memang seharusnya lah apabila kita menyambut kasih Allah ini dengan penuh sukacita dan syukur, dan kita menyambut akan kasih Allah ini dengan bersikap sebagaimana yang seharusnya. Kemudian lebih jauh apabila kita melihat pada Yesaya 54 ayatnya yang kelima. Yesaya 54 ayatnya mulai yang kelima. Yesaya 54 ayat yang kelima. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Ya. Apabila kita menyelami firman ini, maka dikatakan bahwa suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hubungan sebagai suami istri, adakah hubungan suami istri yang ideal itu seseorang menghendaki untuk berpisah? Tidak. Ya. Hubungan suami istri itu menghendaki untuk adanya keeratan hubungan, ya, keharmonisan hubungan, dan keutuhan hubungan. Begitulah Allah itu ingin senantiasa dekat dengan kita ini. Ingin tidak lepas sedetik pun bahkan. Ya. Dari sini kita bisa merasakan betapa sesungguhnya Allah yang menyebut dirinya sebagai suami kita ini, ya, kemudian menjadi penebus kita ini adalah Yang Maha Kudus, ya, disebut sebagai Allah Israel dan Allah seluruh bumi. Berikutnya. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Jadi di dalam hubungan suami istri barangkali normal kalau ada percocokan. Ya. Tetapi apakah percocokan ini kemudian untuk berpisah? Di sini Allah tidak menghendaki perpisahan dengan kita selaku ciptaan yang digambarkan hubungannya adalah sebagai istri. Ya. Dan dulu Mas. Ya. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Ya. Tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Ya. Hanya sesaat lamanya, ya. Jadi tidak terlalu lama. Kalau toh Allah itu kecewa, ya, terhadap perbuatan-perbuatan bangsa Israel waktu itu yang sampai berabad-abad, sampai 20 keturunan, bayangkan ya, oleh bangsa Israel itu menyangkali Allah. Ya, tetapi hanya sesaat saja lamanya Allah itu meninggalkan, ya. Kemudian tetapi karena kasih sayang yang besar,
aku mengambil engkau kembali. Ayat berikutnya. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi engkau telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Sekali lagi ditekankan bahwa murka menyembunyikan wajah itu hanyalah sesaat. Kemudian dalam kasih setia abadi. Jadi kasih setia Allah itu sifatnya abadi, kekal. Aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Nah, kalau seperti ini keadaannya, sesungguhnya kita yang harus introspeksi sekarang. Bagaimana kita ini harus bersikap terhadap Allah yang begitu kasih kepada kita ini. Kita harus memperhatikan firman-firmannya dan kita harus mulai mengubah diri kita. Karena seberapa jeleknya kita, Allah itu tetap baik. Meskipun apabila kita terus melakukan hal yang jahat, maka ada hukuman yang akan ditimpakan kepada kita tetap di dalam kasih Allah itu. Kita baca Mazmur 33 mulai ayat 18. Harus bagaimana kita sesungguhnya untuk merespon kasih Allah yang begitu besar itu. Mazmur 33 mulai ayat 18, Bu. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ya. Jadi sesungguhnya mata Tuhan itu tertuju kepada barang siapa yang takut akan Dia. Pengertian takut di sini ini memang bukan seperti letter takut begitu, tapi ini adalah orang yang hormat, ya, orang yang sungguh-sungguh menganggap bahwa Allah itulah satu-satunya pribadi yang disembah, ya. Dan kemudian kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Kata berharap di sini akan kasih setianya itu adalah menunjukkan bahwa manusia itu hanya menunjukkan hatinya kepada Allah sebagai satu-satunya yang menjadi harapannya. Nah, inilah yang harus kita lakukan agar dengan demikian ayat berikutnya, Ayat 19, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. ya. Jadi tujuan kita dalam bersikap takut akan Allah dan berharap akan kasih setianya agar jiwa kita yang kalau kita terus-menerus menjauh, terus-menerus kita berbuat dosa, maka jiwa kita itu akan menuju kepada maut. Ya. Tujuan kita untuk takut akan Dia dan kemudian berharap akan kasih setianya itu agar jiwa kita dilepaskan dari maut dan hidup kita dipelihara pada masa-masa kesesatan. Berikutnya. Ayat 20, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Ya, kepada namanya yang kudus kita percaya. Jadi bagaimana manusia ini bisa berfokus kepada Allah yang begitu besar kasihnya. Di dalam kenyataannya, kita seringkali melihat, ya, bahkan kita pula merasakan apabila doa kita ini masih belum dijawab, maka kira-kira ada perasaan bagaimana? Sabar atau kemudian tidak sabar, ya. Seringkali kita ini tidak sabar, ya. Dan banyak manusia ini
yang kemudian tidak berharap kepadanya, yang kemudian menoleh kepada kuasa lain, kekuatan lain. Nah, itu yang akan menghancurkan jiwa, dan itu yang tidak akan menyelamatkan mereka pada masa kesesakan. Jadi dalam hal ini kita menanti-nantikan Tuhan karena Dialah penolong dan perisai kita, karena Dialah hati kita bersukacita, dan sebab oleh nama yang kudus kita harus senantiasa percaya. Dan ini juga bukan hal yang mudah untuk kita lakukan. Ya. Ayat berikutnya, Bu. Ayat 22. Ya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Ya. Pemazmur di sini menyadari bahwa sesungguhnya kasih setia Tuhan itu menyertai pemazmur. Ya. Dan kita pun juga harus sebagaimana pemazmur selalu mengatakan dalam diri kita bahwa kasih setia Tuhan ini menyertai kehidupan kita, sehingga kita tetap berharap kepadanya. Ya. Nah, sikap bagaimana yang lain yang perlu kita lakukan? Ya. Kita baca pada 2 Tawarikh 30 ayat 9. Oh maaf, ya. Jadi kita baca Matius 17 ayat 2 dan 3. Matius 17. Ya, jangan baru Matius 17 ayat 2 dan 3. Ya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ya. Ayat ini menunjukkan sebetulnya ya, kasih Kristus itu kepada kita, meskipun kita tahu ya, bahwa apakah Musa tidak pernah bersalah? Pernah bersalah, ya. Apakah Elia tidak pernah bersalah? Elia juga pernah bersalah. Bahkan Elia minta untuk Tuhan itu menghabisi nyawanya, ya, karena dia ketakutan dan dia lari oleh karena ancaman istri raja pada zaman itu, ya. Nah, kedua-duanya ini pernah bersalah. Tetapi bagaimana Allah ini menunjukkan kasih-Nya ketika Tuhan Yesus ini dalam pergumulan yang berat mengajak 3 rasulnya untuk berdoa, akhirnya melihat bahwa di depan mata ketiga rasul, saat itu adalah Petrus, Andreas dan Yohanes, ya. Tuhan Yesus berubah rupa, ya, dengan tubuh yang bercahaya, bahkan digambarkan ini seperti matahari. Kemudian di hadapan mereka itu ada Musa dan Elia. Ya. Nah, Musa dan Elia ini di dalam ketidaksempurnaannya, dia juga menyerahkan hidupnya senantiasa kepada Tuhan Yesus. Waktu itu masih belum bernama Tuhan Yesus, ya, tapi Kristofani. Jadi sudah menampakkan diri meskipun Tuhan Yesus belum ada, tapi itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Di sini kita merasakan betapa manusia yang berdosa, apabila dia fokus kepada Allah, fokus memohon kepada Tuhan Yesus, maka pengampunannya diberikan, bahkan kemuliaan itu juga diberikan. Ini adalah contoh di mana Tuhan Yesus begitu mengasihi orang yang berfokus kepada Tuhan Yesus. Dan kita mengetahui bahwa tidak hanya Musa dan Elia, Abraham juga punya kesalahan. Demikian pula Daud juga mempunyai kesalahan. Demikian pula Petrus juga mempunyai kesalahan. Bahkan Rasul Paulus pun dulunya juga memusuhi Kristus. Tapi begitu besar kasih Allah ini sehingga semua orang-orang semacam itu pun
diampuni dosanya, bahkan diajak melihat kemuliaan Allah ini. Ya. Kita juga harus mengingat kebaikan Tuhan Yesus ini, dan kita merespon kebaikan ini dengan beberapa cara. Kalau kita baca pada Kejadian 6:22, Kejadian 6 ayat 22. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ya. Jadi kalau Nuh, cara meresponnya adalah dengan melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan. Ini cara Nuh dalam merespon kasih Allah. Ya. Karena waktu itu Nuh diminta untuk membuat bahtera dengan panjang 300 hasta, dengan lebar 50 hasta, dengan tinggi 50 hasta, dengan banyak lagi aturan-aturan yang lain. Dan Nuh merespon untuk melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ini adalah respon yang salah satu contoh respon yang baik ya, yang dilakukan oleh orang percaya kepada Allah. Kemudian kita juga bisa mengetahui pada Kejadian 26 ayat 5. Kejadian 26 ayat 5. Ya. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya padaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukuman-Ku. Dan hukumku. Ya. Dan hukumku. Ya. Jadi kalau Abraham meresponnya mendengarkan firman-Nya dan memelihara kewajibannya. Artinya dia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada Abraham dalam kehidupannya. Ya. Ini adalah firman Tuhan yang diberikan kepada Ishak. Ketika Ishak mau lari ke Mesir, ya, dia diminta oleh Tuhan untuk berhenti di Filistin. Barangkali dalam hati Ishak ada satu gejolak, diingatkan oleh Tuhan bahwa orang tuamu Abraham itu merespon kasihku dengan jalan mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya. Kemudian ada tokoh dalam Alkitab yang lain. Dia tidak pernah bersalah, dia benar di hadapan Allah, tapi diperbolehkan iblis untuk mencobainya, ya, yaitu Ayub. Ya. Dibaca Ayub 22 ayat 21. Ayub 22 ayat 21. Berlakulah ramah terhadap dia, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Ya, ini barangkali belum sering kita baca. Ya. Ayub mengatakan, ya, berlakulah ramah terhadap dia. Kita tahu kalau kita baca kitab Ayub dari awal sampai akhir, maka pergumulan Ayub ini adalah dia pada awal-awalnya protes, ya kan? Ya Allah, di mana salahku ini? Ya. Kemudian didatangi oleh 3 orang teman yang kemudian teman itu meyakinkan bahwa dia itu pasti bersalah. Ya. Tapi apa yang diyakinkan teman ini membuat Ayub semakin penasaran, ya. Semakin penasaran dan semakin menanyakan dengan nada yang kurang ramah, ya, kepada Tuhan. Ya. Tetapi ada teman keempat yang menjelaskan kepada dia, dan akhirnya dia menyadari itu semua adalah kewenangan Allah, ya. Itu semua adalah kehendak Allah. Apabila seorang benar mengalami hal yang begitu pun, itu adalah kewenangan Allah. Sehingga satu Ayub kemudian mengubah sikapnya dan dia berlaku ramah terhadap dia. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Semua kekayaan Ayub, ya kan? Semua hal yang membuat sukacita Ayub secara duniawi, karena memang dalam perjanjian lama itu selalu digambarkan hal-hal yang masih bersifat duniawi. Berbeda dengan perjanjian baru yang sudah ke arah yang rohani, ya. Supaya apa? Memberikan gambarnya lebih mudah kalau di perjanjian lama. Hartanya dikembalikan 2 kali lipat, ya kan? Bahkan anak-anaknya yang
semuanya meninggal, diberi anak lagi yang juga cantik-cantik dan tampan-tampan. Ya. Jadi ini adalah karena sikap Ayub berubah dari dia yang merasa tidak terima akan perbuatan Allah dan kemudian dia berlaku ramah. Ya. Ini adalah cara-cara kita ya, yang bisa kita contoh untuk kita bersikap pada saat ini. Ya. Nah, barangkali kita juga masih ragu-ragu, apa ya saya bisa melakukan seperti itu? Karena contohnya ini kan ada Abraham, ada Nuh, ada Ayub. Ya. Tetapi Allah kita yang besar kasih setianya itu, yang begitu mengasihi kita ini memberikan jaminan kepada kita untuk kita dimampukan melakukan hal ini. Oleh karena pada Yohanes 14 dibaca mulai ayat 15. Yohanes 14 Mulai ayat 15. ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah ini ya. Jadi barangkali kita masih ragu-ragu, bisa nggak saya untuk meneladan Abraham, Nuh, Ayub, barangkali Daud, Daniel. Diberikan di sini firman ya, melalui Yohanes 14:15 ini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, kalau memang penolong ini ya, kepada penolong ini kita bersikap ramah ya. Saya mengagumi sebetulnya seorang yang saya kenal, sejak bangun pagi sampai dia itu tidur itu selalu berbicara dengan Roh Kudus, itu nggak pernah berhenti ya. Dan itu juga dalam kehidupannya luar biasa pribadi ini. Jadi jangan dikira apabila kita bangun tidur itu Allah tidak tahu jam berapapun kita bangun. Kita jam 3, jam 4, jam 5 ya. Nah, sikap ramah yang tadi difirmankan dalam Ayub diterapkan oleh pribadi yang saya kenal itu sejak dia bangun tidur, dia sudah berbincang-bincang dengan Roh Kudus. Tidak hanya itu, dalam setiap langkah kehidupannya dia melakukan. Dan luar biasa, pribadi itu diberkati secara luar biasa. Ya. Ayat selanjutnya 16. Ayat 16. Ya. Ayat 17. Oh ya, yaitu roh. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tidak hanya menyertai, tetapi diam di dalam kita. Seberapa jauh kita telah memperhatikan, telah berkomunikasi, telah merasakan akan kehadiran Roh penolong ini, ya kan, di dalam diri kita, sehingga kita mampu menjalankan seperti yang dilakukan oleh Abraham, Ayub, Nuh, Daud dan lain sebagainya. Karena melalui Sang Penolong ini ya, kita akan dimampukan. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, seberapa jauh kita telah memfungsikan penolong yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini dalam diri kita, bahkan yang tinggal di dalam diri kita, seberapa jauh kita telah memiliki kedekatan, komunikasi, dan keharmonisan dalam hubungan kita dengan Sang Penolong. Saya kira jawabannya ada dalam diri kita masing-masing, dan marilah kita mulai saat ini untuk terus memohon agar Sang Penolong ini, Roh Penolong ini, Roh Kudus ini berkarya dalam kehidupan kita, sehingga sukacita abadi kita alami oleh karena kasih Kristus yang begitu besar dalam keadaan apapun dalam diri kita masing-masing.
Kiranya Roh Kudus menyempurnakan pemahaman ini dan berkarya atas kehidupan kita masing-masing oleh karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita semuanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa eloknya firman malam ini menyatakan bagaimana kasih Allah yang luar biasa. Panjang, lebar, tinggi, tak terukur. Semuanya perhatian Allah untuk kita. Bagaimana kita menyambut? Bahkan Dia telah mengutus anaknya mati bagi kita. Tidak berhenti di situ, mengutus Roh Kudus tinggal di dalam kita. Apa yang kita respon atas kasih Tuhan Yesus ini? Mari kita meniru Nuh, meniru Abraham, meniru Ayub, sehingga kita boleh semakin mendapatkan kasih Allah. Di tengah dunia yang tidak menentu ini, kita akan survive, kita akan tenang, damai bersama Roh Kudus. Amin. Mari kita bersyukur kepadanya. Kita aturkan rasa syukur kita kepadanya, dibarengi dengan pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. 187. Yesus menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terjeka, Sang Yesus menopang tangannya. Sang Yesus menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terjeka, Sang Yesus menopang tangannya. Sekali lagi, haleluya. Yesus menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Apabila ia jatuh tak sampai terjeka, Sang Yesus menopang tangannya. Sang Yesus menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terjeka, Sang Yesus menopang tangannya. Kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa penutup. Bapa Surgawi, yang kami sembah, yang kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih-Mu, panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kepada kami yang sering memberontak kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Tuhan Yesus, izinkan saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai, yang kami banggakan, yang tempat tinggal kami. Tuhan Yesus, malapetaka di mana-mana, banjir, bencana alam. Tuhan, kasihanilah saudara-saudara kami yang mengalaminya. Berikan kekuatan dan penghiburan. Tuhan Yesus, berkati pimpinan kami, Presiden Bapak Joko Widodo. Berkati hikmat surgawi agar memimpin bangsa ini
seturut dengan kehendak-Mu. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Selanjutnya Tuhan Yesus, kami mendoakan para pendeta, pastor yang bekerja melayani-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikanlah hikmat, berikanlah kekuatan dan kesehatan, sehingga saudara-saudara kami ini tetap bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran Injil. Bapa, kami juga memohon kepada-Mu persekutuan-persekutuan yang Bapa karya di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jakarta, Ambon, dan di Makassar. Tuhan Yesus, tolong berikanlah hikmat surgawi, tuntunan Roh Kudus selalu ada di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak orang di sekelilingnya. Pakailah para imam, para piranti soko guru yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus, berkati setiap apa yang dikerjakannya. Bapa surgawi, terlebih-lebih saat ini saudara-saudara kami yang bergabung di dalam ibadah ini, di dalam nama Yesus Kristus, kami mohon segala penyakit yang dialami, segala penderitaan, segala kesesakan yang dialami oleh saudara-saudara kami, Tuhan Yesus, kami mohon campur tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa. Tuhan Yesus, inilah seru doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurnanya. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Bapa-Lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.